kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ketua kelasnya siapa? Zamromio? Ya Pak. Baik, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, sini kakak absensi dulu ya terlebih dahulu. Zamromi, Ya Pak. Teguh, Rahmat Ikhwan, Yuliza, Lia. Baik, hadir semua ya. Ya Pak. Baik, adapun untuk pertemuan kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini bisa Bapak jelaskan untuk judul materi itu konflik antara Palestina dan Israel, Pak. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini itu kita membahas tentang konflik Israel dan Palestina. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang konflik Israel dan Palestina itu? Sepengertian Bapak ya, dari pengalaman Bapak, kalau kita mengambil dari kehidupan sehari-hari, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, di tempat daerah Bapak itu pernah bukan kayak suatu negara tapi suatu desa yang bisa dikatakan merebut suatu daerah, ya merebut tanah, merebut kekuasaan, merebut wilayah, misalkan besaran wilayah. Kami di tempat kami kalau bisa dibilang daerah Bapak, desa Kota Padang konflik dengan penduduknya, kalau dulu dari pengalaman Bapak bisa dibilang ya sama, tapi bukan dari suatu negara. Tapi ini Bapak ambil dari contoh pedesaan dari desa Bapak, tempat daerah Bapak. Seperti contohnya ya cekcok antara desa Bapak sama desa penduduknya, ya bukan antara orang tua atau orang dewasa, melainkan dari pihak kalangan remaja, dari kalangan SMP, bahkan anak kecil sekalipun. Dulu-dulunya bisa dikatakan kalau di daerah Bapak itu pada masa Bapak merebut tanah nenek, kalau bisa dibilang, ya merebut tanah nenek, bisa dibilang kayak itu. Nah, sedangkan di materi kita pada hari ini membahas tentang konflik Israel dan Palestina, itu bisa dikatakan bahasa kasarnya Israel yang menjajah Palestina untuk merebut wilayah yang ada di Palestina. Jadi konflik Israel dan Palestina dapat dikatakan ini sebagai perang kedaulatan, di mana beberapa pihak saling merebut kekuasaan. Bukan beberapa pihak, melainkan satu pihak. Kalau bisa kita ketahui yaitu Israel pengen merebut kekuasaan dari suatu daerah Palestina. Dan kemudian ada beberapa poin dari pihak yang terlibat, yaitu ada yang namanya Palestina Liberation Organization, yakni organisasi kebebasan Palestina yang mempunyai tujuan untuk memerdekakan Palestina, yang bertujuan untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan atau perebutan wilayah yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Kemudian ada poin Hamas dan Fatah, yakni dua partai politik yang dominan di Palestina. Yakni kalau bisa kita bilang di Indonesia seperti Partai Banteng, Partai PDI, Partai Demokrat yang dominan, yang partai-partai besar di Indonesia. Nah, kemudian ada poin Jihad Islamiyah, yakni bisa dikatakan organisasi perlawanan Palestina yang mempunyai otoritas atau mempunyai misi menghancurkan negara Israel, mendirikan negara Islam, atau bisa kita sebut membela diri dari penjajahan orang-orang Israel yang pengen merebut wilayah dari Palestina. Kemudian otoritas Palestina alias pemerintah Israel, dan kemudian ada poin Jalur Gaza, yakni pihak yang berada di kawasan pantai timur Laut Tengah yang berbatasan dengan Mesir dan Israel, dan kemudian ada Israel. Baik, di sini ada yang tahu sejak kapan
konflik Israel dan Palestina itu terjadi? Baik, Bapak jelas saja konflik Israel dan Palestina itu terjadi itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1900-an. Saat itu wilayah tersebut masih dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Ottoman. Namun setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia I, Inggris mendapat mandat dari PBB, Liga Bangsa-Bangsa, ya. Jadi untuk membantu mendirikan negara bagi masyarakat Yahudi di wilayah yang sekarang ditempati oleh Palestina. Ya, bisa dikatakan Inggris mendapat mandat dan memerintahkan untuk membantu mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi, bagi bangsa-bangsa Yahudi di wilayah Palestina sekarang bisa dibilang. Nah, kemudian ratusan ribu masyarakat Yahudi pun mulai pindah ke wilayah Palestina dari perintah atau mandat dari orang Inggris. Nah, gerakan ini pun dikenal dengan gerakan Zionis, yakni gerakan masyarakat Yahudi yang mendukung didirikannya negara yang disebut sebagai Tanah Israel. Orang-orang Yahudi ini bisa dikatakan mendukung atau orang Israel lah yang bisa dikatakan mendukung para Yahudi untuk merebut wilayah salah satu wilayah di Palestina. Nah, lalu kemudian di tahun 1947 terjadi konflik kekerasan yang melibatkan warga Yahudi dengan warga Muslim di Palestina, sehingga beberapa waktu kemudian pada tanggal 9 November bisa dikatakan ya tahun 47, masih di tahun yang sama, itu PBB membuat resolusi PBB nomor 161 yang menyarankan agar wilayah Palestina dibagi menjadi dua, yakni Israel untuk warga Yahudi dan Palestina untuk warga Arab. Sementara itu kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem inilah tempat yang ingin orang Israel berebut. Nah, tempat yang ingin dibuat untuk orang Yahudi untuk diperebutkan, yaitu yakni kota Yerusalem, kota suci, ya, maupun kota suci bagi Yahudi maupun kita orang Muslim, ya. Jadi mengapa konflik Israel dan Palestina tidak kunjung selesai hingga sekarang? Ada yang tahu mengapa konflik Israel dan Palestina tidak kunjung selesai hingga sekarang? Nggak tahu, Pak. Baik, Bapak jelasin ya. Iya, Pak. Jadi hal yang menyebabkan tidak kunjung selesai konflik antara Palestina dan Israel itu terdapat beberapa alasan membuat konflik kedua wilayah ini tak kunjung selesai. Misalnya dari faktor agama, ya, klaim agama, di mana bangsa Yahudi menganggap kalau wilayah Palestina, yaitu yang sudah disebutkan tadi ya, seperti wilayah kota Yerusalem, itu mereka saling klaim wilayah tersebut merupakan tanah dari masing-masing, tanah yang telah ditentukan oleh Tuhan mereka, kan? Saling klaim bahwa tanah ini milik mereka, sedangkan belah pihak lain menyatakan kalau tanah ini milik mereka. Nah, kemudian minimnya dukungan dari Liga Arab, dari bangsa Arab juga membuat konflik Palestina dan Israel tak kunjung selesai. Ya, kurangnya minim seperti ya dukungan atau sokongan itu kurang dari bangsa-bangsa Arab kepada Palestina, sehingga membuat kewalahan bangsa Palestina, makanya tak kunjung selesai. Palestina hanya bisa dikatakan membela diri dari penjajahan bangsa-bangsa Israel yang mendukung, bisa dikatakan mendukung bangsa Yahudi untuk memperebut suatu wilayah, yakni kota Yerusalem. Kemudian ada dampak konflik Palestina dan Israel. Ya, konflik Palestina dan Israel. Nah, Bapak jelasin lagi sedikit. Ini terdapat dampak konflik Palestina dan Israel, salah satunya adalah perekonomian di
Indonesia. Nah, kenapa dari konflik Palestina dan Israel dampaknya terkena pada Indonesia? Itu bisa kita katakan ketika konflik ini mereka tentu akan menjadi banyak negara Timur Tengah, banyak melibatkan negara Timur Tengah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak dunia sehingga berdampak bagi perekonomian bangsa Indonesia. Nah, kemudian selain itu dampak negatif juga akan dirasakan pada sebagian anak-anak di Palestina. Kenapa? Ya jelas karena ini bisa kita katakan dengan perang ya. Anak-anak di Palestina yang tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian akan ada banyaknya anak yang mengalami perasaan trauma. Ya, bisa dikatakan karena perang kan tadi kalau bilang trauma karena perebutan wilayah melibatkan persenjataan. Ya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan untuk pertemuan pada hari ini. Bapak tidak bisa berlama-lama ya karena ada pertemuan lagi di acara Bapak selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang cukup sekian ya. Baik, Bapak akhiri. Maaf. Sebelum Bapak akhiri, tadi kan diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mungkin sekian pertemuan dari Bapak. Ya maaf jika cuma menjelaskan materi karena ada keperluan. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Siapa yang